Suara nyaring kentongan yang dipukul berulang-ulang berhasil memecah keheningan malam hampir di seluruh pelosok desa. Warga yang mendengar sontak terbangun. Sebagian besar langsung keluar dan menghampiri sumber suara. Sedang yang lain hanya berani mengintip dari pintu dan jendela rumah masing-masing. Meski rasa penasaran menggelayuti, namun anak-anak dan wanita yang mengetahui kodratnya tetap berada di balik rumah. Pasalnya, malam tak pernah ramah bagi mereka, kaum wanita dan anak-anak yang menghuni pulau kecil ini. "Ada apa ini?" tanya salah seorang warga yang menghampiri si pemukul kentongan. "Di sana, di belakang rumah kebun Pak Rahmat," sahutnya sedikit tergagap. "Ada di belakang kebun Pak Rahmat? Ada apa di sana?" Ada mayat wanita." "Astagfirullahaladzim," ucap warga yang mengerumuni hampir bersamaan. "Ya sudah, ayo, mari kita ke sana." Sesampainya di tempat kejadian, ternyata ada beberapa warga lain yang sudah mengerumuni dengan mengandalkan cahaya seadanya dari obor yang dibawanya. Mereka yang baru datang ikut mendekat, berusaha melihat siapa sosok mayat yang tergeletak ini. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang masih mengenakan sarung datang mendekat, mencoba menembus kerumunan. Beberapa warga yang mengetahui bergegas menyuruh yang lain untuk segera memberi jalan. "Astagfirullahaladzim, bagaimana ini bisa terjadi?" tanya pria paruh baya yang diketahui ternyata adalah seorang kepala desa. "Kami tidak tahu, Pak. Si Ongki yang menemukan saat mencari kodok di kebun katanya." "Iya, Pak, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya kesandung mayat ini begitu saja," jawab Ongki, si pemuda kurus dengan ekspresi ngeri. Pak Kades makin mendekat untuk mengamati si mayat. "Ini bukannya Bu Siti, istri dari Pak Bambang? Apakah sudah dipanggil suaminya?" "Sudah, Pak. Mungkin sedang dalam perjalanan," sahut si pemukul kentongan. Tak lama berselang, setelah kedatangan Pak Kades, para warga dikejutkan kembali sebuah suara lain yang cukup lantang. Suara memohon diberikan jalan untuk menembus kerumunan. Lalu, tampaklah seorang pria berusia 30-an tahun dengan wajah yang kusut, memandang tak percaya akan apa yang dilihatnya. Ia melihat tubuh orang yang sangat dicintainya tergeletak begitu saja dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mata membelalak dan tubuh yang sudah berubah warna menjadi pucat. Perutnya masih membuncit, namun di selangkangan kakinya menempel ceceran darah yang sudah mengering dan bercampur dengan tanah. Bambang berteriak histeris dan langsung memeluk tubuh kaku istrinya. Warga yang mengerumuni hanya bisa memandang iba sekaligus ngeri akan apa yang terjadi. Lalu beberapa di antaranya mulai berbisik satu sama lain. Warga samar-samar menyebut ini adalah ulah Montianak. Pulau Bawean, kisaran tahun 1980-an. Desa itu sangat gelap. Penerangan satu-satunya hanya mengandalkan minyak santir dan lampu Petromax. Karena di Pulau Bawean saat itu masih belum mendapat aliran listrik sebagai penerangan. Hanya saja untuk lampu Petromax biasanya dipakai ketika ada suatu acara-acara penting seperti tasyakuran, pendurinan, khitanan atau kematian. Dan itu yang terlihat di rumah salah satu kami tua atau tokoh di desa itu, yang mana sedang mengadakan acara hajatan salah satu cucunya yang usai khitihitan. Umumnya, di desa ketika tetangga sedang mempunyai hajat, biasanya anak-anak akan berkumpul di sana. Karena kondisi desa masih terbilang sepi dan sangat gelap, maka para orang tua akan mengajak anak-anaknya pergi ke rumah yang berhajat. Kebetulan, rumah kami tua itu masih bertetangga dekat dengan rumah orang tua Hamka. Mau tak mau,
Nuri, istrinya Hamka, jadi ikut serta membantu acara hajatan tersebut, meski sudah hamil 5 bulanan. Awalnya, Hamka sedikit keberatan, karena itu berarti Nuri harus keluar malam-malam. Hamka paham betul tentang kondisi malam yang tak pernah aman bagi mereka, yaitu para wanita dan anak-anak, terutama ibu hamil. Hanya saja, Nuri merasa tak enak jika tidak turut serta rewang di sana dalam bahasa Jawanya. Karena jarak rumah yang terbilang sangat dekat, hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah kami tua. Dan lagi, Nuri kembali meyakinkan suaminya bahwa ia tak akan pernah sendirian. Akan ada tetangga lain yang menjemputnya. "Gak usah khawatir, Mas. Aku bakal baik-baik saja kok," bujuk Nuri sembari membuka atasan bajunya, menunjukkan perut yang diikat sebuah tali yang ditempeli sebuah magnet hitam, di mana menurut kepercayaan warga setempat, magnet mampu melindungi ibu hamil dari gangguan roh-roh jahat, terutama Montiana. Meski sedikit ragu, akhirnya Hamka memberikan izin pada istrinya. Tak lama kemudian, beberapa tetangga memang betul menjemput Nuri di rumah. Salah satunya adalah Kanti, istri dari salah satu teman mengajarnya. Usia Kanti 5 tahun lebih tua dari Nuri, namun parasnya tampak begitu muda, bahkan terlihat sebaya dengan Nuri. Kanti memiliki paras ayunan elok. Pantas saja Hari terlihat begitu tergila-gila padanya, meskipun belum juga dikaruniai anak selama 4 tahun pernikahan mereka. Mungkin hal itu juga yang membuat Kanti sangat menyukai anak-anak dan begitu perhatian jika ada ibu-ibu hamil. "Aku titip Nuri ya, Mbak," pesan Hamka. Kanti mengangguk dan tersenyum manis pada Hamka. Tepat saat mereka membalikkan badan dan mulai berjalan menjauh, Hamka mencium aroma wangi bunga sekali lagi. Aroma bunga yang cukup menyengat itu selalu muncul di tiap kehadiran Kanti, istrinya Hari, sahabat mengajarnya. Sebenarnya, sudah sejak lama Hamka merasa ganjil dengan hal tersebut. Namun, ditepis jauh-jauh, mengingat mungkin saja istri temannya itu memang suka dengan wangi-wangian bunga yang menyengat. Di tempat kami tua, beberapa kali Kanti mengelus-ngelus perut Nur yang sedikit membuncit dengan antusias. "Kapan ya Nur, aku bisa hamil kayak gini?" keluh Kanti. "Sabar ya Mbak, mungkin memang belum waktunya. Terus ikhtiar dan berdoa, semoga Allah segera memberi momongan. Siapa tahu hamilnya bisa nular," jawab Nuri memberi semangat. "Iya, amin." Kanti lagi-lagi menatap perut Nuri dengan sumringah dan pandangan mata yang makin melebar. Seolah-olah ia juga tak sabar menunggu kehadiran sang jabang bayi yang sama seperti Nuri. Ia pun kembali mengusap lembut perut polos Nuri dengan telapak tangannya. Hal itu terus dilakukannya selama beberapa menit, hingga membuat Nuri makin lama makin risih. "Mbak, aku pamit ke dapur sebentar ya, haus." Tampak raut wajah Kanti menunjukkan sedikit rasa ketidaksukaan. "Iya," jawab Kanti. Nuri pun kembali memasang sabuk magnetnya dan berjalan ke arah dapur. Nuri memperhatikan suasana dapur belakang rumah kami tua. Hanya ada 1-2 orang saja yang saling berbincang. Yang lain entah kemana. Mungkin saja mereka sedang berkumpul di durung atau di pelataran untuk membantu pelaksanaan acara di tenda hajatan. Kemudian, Nuri mengambil sebuah gelas seng bercorak belirik berwarna hijau, lalu menuangkan air dari sebuah ceret di atas meja. Baru 2-3 teguk, tiba-tiba saja seorang anak kecil menyenggol tubuhnya hingga membuat sebagian air tumpah ke bajunya. Gadis kecil itu berlari melewati Nuri begitu saja dengan tawa riang, tak mempedulikan teguran Nuri sama sekali.
Pandangan mata Nuri membesar, manakala melihat si gadis kecil malah terus berlari keluar, melewati pintu dapur yang terbuka menuju kebun belakang. Saat itu, suasananya malam hari sekitar jam 8 malam. "Nak, jangan keluar ke sana," teriak Nuri memanggil anak itu. Ia sedikit berlari menuju pintu keluar, namun kakinya tertahan. Mengingat kondisinya saat ini, ia sedang hamil, dan sekarang memang sudah malam. Ia pun berbalik, mencoba memanggil dua orang yang ditemui tadi di dapur. Hanya saja, orang-orang tadi sudah tidak ada, entah pergi kemana. Sorot matanya kembali menajam melihat luaran. Sosok gadis kecil itu pun semakin menjauh dan hampir tak terlihat. Nuri benar-benar khawatir. Ia pun mengingat tentang magnet yang menempel di perut. Sembari membaca doa-doa, Nuri nekat mengikuti gadis kecil itu. Bagaimanapun, berkeliaran di malam hari di pulau ini benar-benar tidak pernah aman. Bermodalkan lampu Petromax yang menempel di salah satu bilik dapur, ia pun berjalan cepat menyusul keberadaan gadis kecil itu di kebun belakang. Langkah kaki Nuri tampak kesulitan melewati jalanan kebun belakang Pak Kami Tua. Pandangan matanya terbatas karena gelapnya malam, sedang pencahayaan Petromax tak begitu banyak membantu. Beberapa kali kakinya tersandung batu-batu yang mencuat, bahkan ranting-ranting hingga akar pepohonan. Suara binatang-binatang malam saling bersahutan, tak menyurutkan tekad, meski kadang ada rasa takut juga. Nuri menatap sekeliling dengan jeli, berharap bisa segera menemukan keberadaan si gadis kecil. Sayup-sayup ia kembali mendengar suara tawa anak kecil itu. Nuri menajamkan telinga, lalu mengikuti arah tawa itu berada. Hingga tibalah dia di sebuah lahan tanpa rimbunan pepohonan. Hanya menyisakan sebuah pohon beringin yang cukup besar. Akhirnya Nuri berhasil menemukannya. Ia pun tersenyum lega. Gadis kecil itu tampak berlari-lari kecil. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat. Mulut Nuri mengatup rapat, manakala matanya menangkap sosok lain yang sedang duduk di atas sebuah batu di bawah pohon beringin. Gadis kecil itu berlari menghampiri sosok tersebut. Seorang wanita berambut panjang mencapai tanah, dengan baju terusan berwarna putih kusam, sedang duduk tertekuk. Wanita itu menyambut si gadis kecil dengan wajah pucat yang mengerikan, sembari menatap Nuri tajam. Nuri mengutuk kebodohan diri berkali-kali. Bagaimana bisa ia terhipnotis dengan mudah mengikuti gadis kecil itu tanpa curiga? Montianak, batin Nuri bergetar. Gadis kecil itu tampak memeluk sembari menyandarkan kepala di atas pangkuan si wanita berambut panjang sejenak. Hingga akhirnya, ia membalikkan badan dan menatap Nuri dengan bola mata yang sudah hilang. Nuri tercekat hingga mundur beberapa langkah. Lalu terdengar tawa mencekam dari si wanita pucat berambut panjang itu. Suara tawanya begitu melengking dengan intonasi cepat, menggema jelas di telinga Nuri. Nuri segera membalikkan badan dan berlari sejauh mungkin. Bukan hal yang mudah berlari-larian di area kebun yang penuh semak-semak dan pepohonan. Selain dari penglihatan yang terbatas karena gelap, kaki pun harus direlakan tersandung dan tersangkut beberapa kali. Lampu Petromax tak terlalu membantu penerangan karena warna cahaya yang temaram. Nuri mulai kehabisan nafas karena terus berlari. Apalagi dalam kondisi hamil seperti ini. Sesekali ia menoleh. Sekelebat bayangan putih tampak terbang mengejar dari belakang, melewati tingginya pepohonan, sembari mengeluarkan tawa yang melengking yang tidak kunjung berhenti. Selanjutnya,
Nuri tak berani lagi menoleh. Pandangannya lurus ke depan, sebisa mungkin fokus mencari jalan pulang ke rumah Pak Kami Tuo. Namun, sesuatu berhasil menarik pergelangan kakinya hingga terjatuh. Untunglah, Nuri berhasil bertahan, hingga ia hanya terjerembab dengan posisi lutut yang menahan tubuh, dan perutnya tak sampai terhempas ke tanah. Nuri terus melafalkan doa dari mulut tanpa henti. Tangan yang mencengkeram kaki Nuri terlepas. Nuri kembali bangun dan berlari. Tak lama kemudian, retina matanya menangkap suatu cahaya dan suara keramaian. Itu rumah Pak Kami Tuo. Namun, lagi-lagi, sesuatu yang kuat berhasil mencengkeram kaki dan menyeret Nuri beberapa meter ke dalam kebun. Nuri terbaring di atas tanah. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh. Nuri melihatnya. Montiana itu berjongkok tepat di atasnya. Wajah yang begitu pucat dengan bola mata berwarna hitam pekat. Montiana itu menyeringai dan mengeluarkan tawa mengerikan tepat di depan wajah Nuri. Nuri yang mulai kehabisan nafas tak punya tenaga lagi untuk bergerak. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tangan dengan jari-jari panjang yang berkuku tajam itu mulai mengusap-ngusap perutnya secara perlahan. Jangan anakku, rintih Nuri. Ya Allah, tolong. Perlahan Nuri mulai merasakan sesuatu berusaha melesak masuk ke alat vitalnya. Lalu Nuri menjerit keras. Ia merasa kesakitan yang luar biasa. Nur. Seseorang memanggilnya dari kejauhan. Tepat di saat ia tak merasakan kesakitan lagi. Nuri sempat mendengar sekilas. Hanya saja, tenaganya sudah benar-benar habis. Lalu sekelilingnya berubah menjadi gelap. Malam itu, Kanti berhasil menemukan Nuri yang sudah tak sadarkan diri, tergeletak di kebun belakang tak jauh dari dapur milik Pak Kami Tuo. Saat terbangun, Nuri baru menyadari bahwa sabuk magnet yang menempel di perutnya itu hilang. Mungkinkah terjatuh saat ia sedang dikejar Montiana? Sejak kejadian tersebut, Hamka benar-benar protektif menjaga Nuri. Bahkan di atas jam 5 sore pun, Nuri sudah tak diperbolehkan keluar rumah. Pasalnya, Hamka tahu apa yang akan terjadi. Salah satu Montiana berhasil menandainya. Montiana yang berada di Pulau Bawean kala itu terkenal akan keganasannya. Apalagi listrik masih belum menyentuh desa, bahkan seluruh pulau sama sekali. Hamka tampak berkeliling di sekitar rumah, menanam sesuatu, bahkan menancapkan beberapa pasak di beberapa penjuru rumah. Meski rumah kala itu sudah ditanami tumbal penjaga dari dulu, namun hal itu belum membuat yakin sepenuhnya. Tiap senja kala datang, Nuri dan Hamka mulai mendengar suara tawa Montiana dari kejauhan datang. Semakin malam, semakin lantang, seolah mengelilingi rumah. Jika hal itu terjadi, Nuri langsung terus membaca surah Yasin dan surah-surah Al-Quran yang lain tanpa putus. Di saat yang sama, Hamka langsung keluar rumah sembari membawa obor, mengejar si Montiana hingga larut malam. Tak jarang, beberapa kali Nuri melihat sosok wanita berbaju putih, khas dengan rambut panjang gimbalnya, berdiri di luaran halaman, sembari menatap tajam saat malam datang. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara orang yang dikenal. Entah suara ibunya, sanak saudara, tetangga, bahkan suara teman-temannya memanggil-manggil Nuri untuk segera keluar rumah. Namun, Hamka sudah memperingatkan jauh-jauh hari agar mengabaikannya. Itu bisa saja suara Montiana atau bangsa jin lain yang menyamar, Dek. Tetap waspada. Jangan pernah menginjakkan kaki keluar rumah saat petang datang. Peringat Hamka. Nuri benar-benar mengindahkan peringatan sang suami, karena ia masih ingat betul kejadian mengerikan yang pernah menimpanya.
Seusai mengajar, Nuri langsung pulang ke rumah tanpa mampir kemana-mana dulu. Karena Hamka juga Nuri itu sama-sama pengajar atau guru madrasah di desanya. Kecuali jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak, ia akan meminta orang-orang terdekat untuk menemani. Kanti adalah salah satu orang dengan sukarela sering menemani Nuri. Namun entah kenapa, Hamka tidak terlalu menyukai keberadaan Kanti di sekitar istrinya yang sedang hamil. Ada sesuatu perasaan yang tak nyaman tiap Hamka berpapasan dengan Kanti. Padahal Kanti itu begitu baik. Entah apa itu. Mungkin saja naluri kewaspadaan Hamka yang memang berlebihan. "Ti, ikut Bude ke rumah Bu Imah yuk," pinta Bude Harti, kerabat Kanti sekaligus seorang bidan senior di desa. "Sekarang, Bu?" tanya Kanti. "Iya, sekarang. Bu Imah mau melahirkan soalnya," jawab Bude Harti dengan tangan kanannya tampak menjinjing tas kerjanya. "Loh, memang Mbah Sumi kemana?" Kanti sedikit heran. Biasanya Mbah Sumi lah yang biasa membantu Bude Harti dalam tiap persalinan. Karena dulu Mbah Sumi seorang dukun bayi juga. Jadi Bude Harti sangat terbantu dengan kemampuannya. "Beliau lagi sakit, Ti. Ya maklum, Ti, kan sudah tua. Tapi Kanti tidak ada pengalaman tentang membantu persalinan, Bude." "Gak apa-apa. Nanti Bude kasih arahan sama kamu. Sekalian belajar biar tahu proses melahirkan seperti apa. Lagi pula kamu kan suka anak kecil. Kamu juga bisa memandikan bayi kan?" "Ya bisa. Tapi ya sudah, bagus kalau begitu. Nggak ada tapi-tapian. Yuk ikut Bude sekarang." Seluruh bidan Harti sembari menyeret tangan Kanti begitu saja. Kanti hanya bisa pasrah mengikuti kemauan budenya. Saat keluar dari kediaman Kanti, ternyata mereka sudah ditunggu sebuah pickup berwarna hitam. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan tampak keluar lalu membukakan pintu untuk keduanya. Namun tiba-tiba saja langkah Kanti terhenti karena ingat akan sesuatu. "Anu Bude, tapi Kanti belum pamit sama Mas Hari." Bude Harti berdecak. "Kamu nggak perlu khawatir, Kanti. Tadi Bude sudah menyuruh Parto untuk memberitahu Hari kalau kamu akan membantu Bude dalam persalinan Bu Imah malam ini." Kanti menggigit bibir. Rasanya dia tidak bisa lega kalau belum mendapat izin langsung dari suaminya. "Sudah, kamu mikir apa lagi sih? Ayo cepetan masuk, Ti. Keburu anak Bu Imah brojol. Tadi siang saja Budi cek sudah masuk pembukaan 8. Iya Bude," jawab Kanti pasrah. Mobil melaju setengah kencang, melewati jalan-jalan tanah berbatu yang masih belum beraspal, yang membuat mobil pickup yang mereka tumpangi berontak ke sana kemari, menyebabkan Kanti dan Bude Harti terbentur atap mobil untuk kesekian kali. "Hati-hati topak nyetirnya," peringat Bude Harti yang tampak sedikit pusing karena terguncang. "Maaf Bu Harti, saya kepikiran istri terus. Sebelum menjemput Bu Harti, dia dari tadi sudah berteriak kesakitan," sahut Pak Jali yang sedang menyupir. "Iya, saya paham. Tapi keselamatan kita itu juga penting. Nanti bagaimana bisa menolong persalinan istrimu kalau kita ada apa-apa di jalan?" "Iya Bu Harti, maafkan saya." Kanti menggeleng pelan melihat perseteruan kecil antara Bude dan si supir. Matanya kembali berpaling menembus pemandangan malam desa. Tampak sangat sepi. Pintu rumah-rumah sudah tertutup. Bahkan tak dijumpai lagi orang yang berlalu lalang di jalan. Hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu-lampu minyak yang dipasang di luaran rumah masing-masing. Bahkan penerangan lampu-lampu itu tampak seperti deretan cahaya lilin dari kejauhan. Sisanya hanya keheningan pekat dan kabut yang menyelimuti desa. Padahal masih diperkirakan jam 8 malam. Namun kondisi desa lebih seperti tak berpenghuni saat malam tiba. Sayup-sayup suara lolongan anjing dan binatang malam mulai terdengar. Pickup hitam itu kini melaju pelan di jalanan sempit di antara pematang sawah desa yang luas. Tepat saat itu mata Kanti menatap awas.
Ia bisa melihat sekelebatan kain-kain putih berterbangan di antara pepohonan. Bahkan ia bisa mendengar suara tawa mereka dengan sangat jelas. Wanita-wanita berwajah seram itu menatap tajam Kanti di antaranya. Kanti terkesiap, namun anehnya dia tidak merasa takut sama sekali. Setengah jam kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah setengah panggung yang dikelilingi ladang di kanan kirinya. Jarak antara rumah satu dan yang lain pada saat itu memang cukup berjauhan. Saat turun dari mobil, Kanti bisa melihat depan rumah Bu Imah. Sudah ada beberapa orang kerabatnya yang menyambut meski tidak banyak. "Ayo Bu Harti, mari masuk," sambut seorang wanita tua. Ia adalah ibu dari Bu Imah. Mata wanita tua sedikit terkejut dengan kehadiran Kanti di sana. "Loh, Bu Sumi mana?" "Oh, lagi sakit, Byung. Maklum sudah tua. Makanya saya ajak keponakan saya untuk membantu persalinan kali ini," jelas Bu Harti. "Oh, begitu." Mata Byung atau ibunya Bu Imah sempat melirik Kanti dengan pandangan kurang mengenakan. Kanti menjadi kikuk karenanya. Terdengar suara teriakan lantang di dalam kamar itu. Bu Imah berusaha sekuat tenaga mengatur napas seperti arahan Bu Harti. Kanti beberapa kali mengusap peluh yang sudah membanjiri wajah sembari menahan tubuh Bu Imah yang setengah terduduk. "Ayo Bu Imah, dorong terus ya, dorong. Ini kepala bayinya sudah muncul." Bu Imah mengejang sekali. Jantung Kanti mulai berdegup kencang saat sudut matanya menangkap kepala bayi kecil yang muncul dengan darah yang bersimbah di sekitarnya. "Terus Bu Imah, ayo, ayo." Pacu Budi Harti. Bayi itu sudah terlihat setengah badan. Kanti makin melongok dengan iris mata yang makin melebar. Bahkan sempat membiarkan tubuh Bu Imah menjadi setengah limbung begitu saja. "Kanti, fokus, tetap tahan Bu Imah," tegur Budi Harti. Kanti yang menyadari kecerobohannya kembali memusatkan konsentrasi, menahan tubuh Bu Imah sekali lagi. "Maafkan saya," jawab Kanti lirih. Entah kenapa pikirannya menjadi kacau sekali. Apa mungkin kegugupannya menjadi berlebihan karena membantu proses persalinan untuk yang pertama kali? Bu Imah kembali berteriak di sisa tenaga yang terakhir. Lalu terdengar suara tangisan bayi yang lantang membahana di seluruh ruangan. Atas arahan dari Budi Harti, Kanti kembali merebahkan tubuh Bu Imah terbaring di kasur lagi. Lalu Budi Harti menyerahkan bayi laki-laki yang masih bersimbah darah itu ke dalam gendongan Kanti. Jantung Kanti semakin menderu kencang saat menerimanya. "Cepat mandikan bayi ini Yati, biar bisa segera diazani," perintah Bu Harti. "Baik Bude," sahut Kanti tersenyum senang. Kanti pun berjalan ke arah kamar mandi dengan bak air hangat yang sudah disiapkan sebelumnya. Bayi itu masih menangis, namun tidak sekencang sebelumnya. Kanti menimang-nimang berusaha menenangkan agar bisa memandikan sang bayi dengan baik. Dan usahanya berhasil. Diletakkannya bayi Bu Imah secara perlahan. Entah kenapa, Kanti merasa sayang jika harus dimandikan sekarang. Ia tampak menyukai bayi yang masih bersimbah darah tersebut. Darah berbau anyir itu terasa begitu memikat bagi Kanti. Bahkan ia mulai mengendusi secara perlahan, menikmati setiap jengkal bau darah yang masih menempel di tubuh bayi tersebut. Hingga akhirnya sebuah suara kembali menyadarkannya. "Kanti, sudah selesai dimandikan apa belum?" tanya Budi Harti setengah berteriak di depan pintu kamar mandi. Kanti tersadar atas apa yang baru dilakukannya. Samar, ia juga mulai mendengar keriuhan orang yang mulai ramai di luar ruangan. Iya Bude, tunggu, sebentar lagi selesai," kilah Kanti. Kanti menghela nafas penuh sesal. "Apa yang sudah kulakukan?" batinnya kemudian. Suatu malam selepas Isya, langit terlihat mendung. Hari menatap lurus jalanan yang ada di depannya. Tak ditemui pejalan lain yang melintas.
seolah tak ada siapapun yang melewati. Matanya Hari seolah fokus dengan jalanan yang ada di depan. Namun, tidak dengan pikirannya. Si Hari ini terus menghisap rokok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hamka, sahabatnya yang duduk di sampingnya, tidak dipedulikan sama sekali. Seolah memang tak pernah ada di sana. Setelah pikirannya cukup lama berkelana, Hari akhirnya mulai membuka suara. Ham, kau tahu apa yang sedang kupikirkan? Entahlah, aku tak bisa membaca pikiran orang. Hanya saja aku tahu kau sedang ada masalah, jawab Hamka. Hari tersenyum pias sembari menghisap rokok lagi. Kanti Ham. Lalu setelah Hari berkata seperti itu, terdengar suara gemuruh di atas langit. Sebuah pertanda akan datangnya badai. Hamka hanya diam menunggu si Hari melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Aku ingin bicara jujur padamu, Ham. Meski aku tahu hal ini benar-benar mustahil untuk dipercaya. Hamka mulai menangkap firasat tak enak dari arah pembicaraan ini. Apa maksudmu, Har? Apa menurutmu manusia bisa berubah menjadi setan? Maksudmu apa, Har? Hari mengusap kepalanya yang kasar. Ham, aku tak tahu harus membicarakan hal ini dengan siapa. Mungkin hanya kau yang bisa membantuku saat ini. Hamka hanya diam. Ia berusaha bersikap tenang, memberi pertanda bahwa ia siap mendengar apapun yang akan diceritakan Hari tanpa menggurui. Meski rasa penasaran yang kini ada di dalam hati. Kanti Ham, Hari menelan ludahnya dengan susah payah. Ada apa dengan Kanti, Har? Kanti, dia Montianak. Kening Hamka berkerut seolah meminta penjelasan selanjutnya. Aku tahu memang susah dipercaya, tapi lagi-lagi Hari terdiam, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Sudah, lanjutkan ceritamu, Har. Aku ingin mendengarnya lebih rinci. Sebuah kepingan teka-teki yang entah bagaimana membuat Hamka begitu tertarik untuk tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Si Hari kembali mengatur nafas pelan. Lalu ia menatap Hamka, memberikan gestur tanda mengangguk sebagai tanda siap untuk melanjutkan cerita. Pandangan Hari kembali menatap ke arah jalanan sepi yang ada di hadapannya. Kepingan ingatan yang saat ini masih sangat baru di otaknya. Hari pun bercerita. Di suatu waktu, langit berwarna jingga mulai menampakkan diri, pertanda waktu sore telah tiba. Seperti biasa, Hari yang telah selesai melakukan tugas mengajar sebagai guru di madrasah terlihat bersemangat mengayuh sepeda ontelnya. Tak sabar, dia itu ingin menemui sang istri tercinta untuk memberikan kabar baik. Sedikit lelah memang, karena harus mengayuh di atas tanah berbatu dengan kondisi jalanan yang berbukit-bukit. Dan itu tidak mengendurkan semangatnya sedikit pun. Karena memang baru saja salah seorang teman memberi kabar tentang istrinya yang berhasil hamil setelah menunggu sekian tahun. Karena ada bantuan dari seorang dukun bayi yang juga memiliki kemampuan terapi agar cepat memiliki keturunan. Ya, paling tidak mendengar cerita temannya itu dan istrinya bisa hamil dengan terapi, Hari tidak patah semangat di dalam ikhtiarnya. Sungguh ia tak tega melihat Kanti istrinya yang sering dirundung kesedihan saat benar-benar ingin memiliki keturunan. Hari ingin sekali mengajak Kanti berobat ke Jawa. Hanya saja tabungannya masih belum cukup. Gajinya hanya seorang guru madrasah ini terbilang kecil, tidak dibayar tunai.
hanya dibayar dengan upah setumpuk padi yang nanti akan dijual lagi di pasar dengan harga murah. Untung saja Hari masih memiliki pendapatan yang lain dari hasil ladang dan kebun pisang peninggalan orang tua. Saat itu, sistem barter masih berlaku sebagai alat pembayaran di Pulau Boyan. Hari menyandarkan sepeda di samping pintu rumahnya. Terdengar riak pintu kayu berwarna pucat itu terbuka perlahan. Kepalanya melongok ke dalam, disusul dengan badannya yang mulai bergerak memasuki sebuah ruang tamu sederhana. Sepi, tidak seperti biasa. Langkah kaki panjang itu bergerak perlahan menyisir ruang demi ruang. Hingga akhirnya, Hari menemukan pintu belakang rumah yang terbuka, yang mana pintu tersebut mengarah ke kebun pisang miliknya. Mata coklatnya menyisir sekitar dan menangkap sosok yang sedari tadi sudah dicari-cari. Seulas senyum tersungging di bibir tipisnya. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang sepunggung yang sengaja digerai itu tampak berdiri membelakangi. Wanita itu berdiri menghadap sebuah pohon pisang yang cukup besar. Hari berjingkat pelan mendekati. Namun, ketika jarak mereka yang hanya tinggal beberapa langkah saja, Hari menemukan sebuah kejanggalan. Langkahnya terhenti, mengamati apa yang dilakukan Kanti, istrinya itu di sana. Wanita berkulit langsat itu tampak berbicara sendiri pada sebuah pohon. Sesekali melemparkan canda dan senyuman. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Seolah ada yang memberitahu. Kanti pun langsung menoleh ke arah Hari. Hari tampak gelagapan saat mata Kanti sejenak menatap tajam kepadanya. Hanya sejenak. Kemudian, iris hitam matanya milik Kanti berubah lagi menjadi sendu. Menatap Hari dengan senyum lembut, sembari memperlihatkan lesung pipit di pipi kirinya. "Suamiku sudah pulang toh," sambutnya kemudian. Kanti tampak tenang-tenang saja. Tak terlihat mimik kekhawatiran sedikit pun di wajah ayunya, seolah memang tak terjadi apa-apa. "Ah, iya, Mas sudah pulang." "Oh, kamu sudah makan ya, Mas?" tanya Kanti sekali lagi. Hari menggeleng kikuk. Kanti menggeleng kepalanya pelan. "Yuk makan, sudah kusiapkan makan malam di meja dapur." Lalu Kanti menggandeng lengan kokoh milik suaminya, sembari berjalan ke arah pintu belakang rumah. Hari menurut saja dengan sejuta tanya di dalam pikiran. Meski penasaran, Hari mengurungkan keinginan untuk mempertanyakan apa yang dilakukan Kanti barusan. Di malam itu, di sebuah kamar berpenerangan temaram, tampak Kanti menyisir pelan rambut panjang hitamnya sembari duduk di depan kaca meja rias. Sesekali, Kanti bersenandung lirih di sela-sela keheningan. Wajah piasnya yang ayu tampak tenang. Tak berselang lama, Hari pun membuka suara. "Aku punya kabar baik, Dek." Iya? Apa itu, Mas?" "Kau ingat teman seprofesiku yang juga mengajar di kecamatan sebelah? Yang itu tuh, istrinya yang juga tak kunjung memiliki keturunan setelah sekian lama tahun menikah. Nah, akhirnya istrinya bisa hamil, Dek, karena bantuan seorang dukun bayi." Lanjut Hari bersemangat. Ya terus?" Kanti meneruskan senandungnya. "Dek, kau mendengarkanku?" Kanti menghentikan gerakan menyisir, lalu melirik Hari sesaat. "Aku mendengarnya, Mas." "Lah terus bagaimana menurutmu?" Sayangnya aku tidak begitu tertarik," ucap Kanti singkat sembari meneruskan kegiatan menyisir. Kening Hari berkerut. Lalu tubuh yang tadinya berbaring itu langsung berubah posisi menjadi terduduk. Hari menatap istrinya serius di balik bayangan kaca. "Apa kau tidak ingin mencobanya, Dek?
kau tidak menyerahkan untuk memiliki keturunan? Tentu saja tidak, Mas. Hanya saja aku masih malas. Hari menghela nafas pelan-pelan. Ada apa dengan istrinya? Dia sedikit bersikap aneh. Tidak hanya hari ini saja, namun sejak 2 pekan yang lalu, setelah membantu budenya dalam persalinan. Apa gara-gara melihat proses kesakitan orang yang melahirkan, timbul rasa takut dalam dirinya? Tanya Hari dalam batin sendiri. Tenang saja, Mas. Aku tidak takut dengan rasa sakit orang melahirkan. Hanya saja, aku sedang malas melakukan hal-hal yang demikian, sahut Kanti tiba-tiba. Hari sempat terkejut dengan pernyataan Kanti, karena pikirannya itu baru saja dibaca oleh sang istri. Sudahlah, Mas. Jangan berpikiran macam-macam. Aku boleh minta tolong? Tolong apa, Dik? Ya, tolong sisirkan rambut bagian belakangku. Tanganku tak sanggup menjangkaunya. Hari pun berjalan mendekat, menuruti permintaan sang istri. Meski sedikit kesal, ia masih mencoba bersabar. Sungguh, Hari tak ingin memancing pertengkaran sedikit pun dengan Kanti malam ini. Mungkin saja istrinya sedang mendekati masa datang bulan, hingga bersikap demikian. Tangan Hari mulai bergerak lembut dari atas ke bawah, mengikuti lajur garis rambut Kanti yang tegas. Rambut hitam itu begitu lebat dan indah. Ada kebanggaan tersendiri bagi Hari saat melihatnya. Ya, wanita cantik berambut indah ini adalah istrinya. Tak berselang lama, tiba-tiba jeruji sisir kayu itu tampak terganjal sesuatu. Kening Hari kembali berkerut. Ia coba mengulang gerakan menyisir sekali lagi. Tetap sama. Ujung jeruji itu tampak menyendat sesuatu tepat di ubun-ubun kepala Kanti. Ada apa, Mas? Tanya Kanti dengan tatapan lurus ke arah Hari melalui kaca. Ini sepertinya dari tadi sisir ini mengganjal sesuatu. Aku lihat dulu ya, Dek. Kanti hanya terdiam. Lalu Hari menyibak beberapa helai rambut. Meski dalam pencahayaan remang, mata coklat Hari menatap sesuatu yang ganjil tertanam di ubun-ubun istrinya. Srek. Ini apa ya, Dek? Hari meraba-raba benda asing itu. Seperti sebuah besi yang keras menempel di sana. Aku coba ambil ya. Apa ini sejenis kayu kering yang menempel? Ucap Hari bertanya pada dirinya sendiri. Itu. Belum sempat Kanti meneruskan kata-kata, jari jemari Hari ternyata sudah mencabut benda asing tersebut lebih cepat. Tak lama kemudian, terdengar suara langit bergemuruh dan rintik hujan mulai meramaikan keheningan luar malam. Hujan, kata Hari. Hari kembali menatap benda asing di antara kedua jari telunjuk dan jempolnya. Sebuah besi hitam berukiran aneh sepanjang 7 cm terpampang di hadapannya. Tunggu, bagaimana bisa benda sebesar ini menancap di kepala istrinya? Ditengoknya ubun-ubun kepala Kanti yang bolong, namun tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Dek, ini apa? Tanya Hari tercengang. Otaknya tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Wajah ayu Kanti yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Pupil hitam itu memandang tajam ke arahnya. Hari menghadapkan wajah Kanti sembari memegang kedua lengannya rapat-rapat. Apa ada yang sakit, Dek? Tanya Hari khawatir. Takut-takut apa yang sudah dilakukannya itu menyakiti Kanti. Kanti masih terdiam, namun wajahnya semakin berubah warna menjadi sangat-sangat pucat. Tunggu sebentar, Dek. Aku akan mengambilkan air hangat dan obat. Lalu Hari pergi meninggalkan Kanti begitu saja di dalam kamar. Hari tergopoh-gopoh menjinjing tas kotak P3K kecil di genggaman. Tangannya mendorong engsel pintu hingga berderi. Namun, sesampainya di kamar, ia tidak menemukan keberadaan Kanti selain daripada pintu jendela
yang sudah terbuka di satu sisi. Dan itu membuat semilir angin malam yang dingin memenuhi penjuru ruangan. Hari melongok ke sisi jendela yang terbuka. Gelap. Tak terlihat apapun kecuali pekat malam dan rintik hujan yang membasahi tanah. "Kanti!" panggilnya di luaran jendela. Tetap tak ada sahutan. "Kanti!" Kini raut wajah tampan Hari itu berubah pias. Kemanakah istrinya hilang? Hari kembali menilik ruangan kamar. Langkahnya kembali beranjak. Berjalan dengan cepat menyisir sudut-sudut bagian rumah. Sembari mulutnya yang tak pernah berhenti menyerukan nama Kanti. Namun hasilnya nihil. Hari terduduk di sebuah amben kayu depan rumah, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, sembari menyeka peluh yang menempel di sela-sela dahi meski cuaca dingin. Mata coklat itu kini fokus memandang gelap malam di hadapannya. Mungkinkah Kanti nekat pergi meninggalkan rumah? Tapi kenapa ya kok dia pergi? Batinnya kemudian. Hari kembali bangkit dari posisi. Ia pun memutuskan untuk mencoba mencari Kanti lagi. Kali ini, Hari menguatkan tekad, memaksakan langkah kaki menembus sekitaran ladang dan kebun pisang miliknya. Bermodalkan dengan pencahayaan minim lampu sentir yang tergenggam di tangan kanan, Hari kembali menyerukan nama sang istri dengan lantang, menembus pekat malam. Bukan hal yang mudah mencari seseorang di rimbunan perkebunan, apalagi saat malam. Beberapa kali, Hari harus merelakan kakinya tersandung batu atau tergoles semak belukar yang menjulur di atas tanah. Belum lagi, ia harus tetap waspada akan hadirnya binatang-binatang malam yang berbahaya, seperti ular atau hewan berbisa lainnya. Hal itu tentu membuatnya harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Untunglah, hujan sudah berhenti saat itu. "Kanti!" Hari terus memanggil sang istri hingga suaranya berubah menjadi serak. Tanpa sadar, langkah kakinya sudah sampai di ujung kebun, yang mana ada sebuah hilir sungai kecil di bawahnya. Hari kembali mengarahkan pandangan mata ke depan. Hanya ada rimbunan hutan bambu di seberang sungai. Semilir angin yang datang mampu membuat batang-batang bambu itu bergerak, menciptakan derik-derik suara gesekan yang cukup mengerikan di gendang telinga. Tak mungkin lagi Hari menerobos, mengingat sudah pasti banyak ular di sana. Namun, bukan itu saja. Meski dalam keterbatasan penglihatan karena pencahayaan temaram, iris matahari dikejutkan oleh hal lain, yang mana itu membuatnya mengucek kelopak mata dengan punggung tangan berkali-kali. Di antara rimbunan batang bambu yang rimbun itu, Hari menatap sesosok bayangan putih dengan rambut panjang hitam mencapai tanah. Seorang wanita bermuka putih pucat mengerikan dengan sepasang bola mata hitam pekat mendelik ke arahnya. Tentu saja, sosok tersebut membuat Hari terlonjak hingga terduduk di atas tanah. Montiana, gumamnya dengan bibir bergetar. "Mas." Tiba-tiba ia mendengar suara Kanti dengan nada bergema. Hari menoleh ke sekitar, namun tak mendekati siapapun. "Mas Hari." Suara lembut itu terdengar lagi, namun kali ini disertai dengan isak tangis yang memilukan. Hari benar-benar bingung sekaligus takut di saat yang bersamaan. Matanya kembali mencari sosok arah suara itu. "Mas, tolong." Hari mencoba membuang kecurigaannya. Masa sih? Pelan namun pasti, kepalanya kembali memutar ke arah sosok di seberang sungai. Wanita berwajah mengerikan itu masih berdiri di sana. Hanya saja, kali ini ada sosok lain tepat di sampingnya.
Seorang nenek bersanggul dengan tubuh membungkuk, memandang Hari sangat tajam. Wajah nenek itu tak kalah menyeramkan. Mata yang hilang satu, dengan mulut sobek di sisi kiri hingga telinga. Lalu datang sekelebat bayangan putih terlihat mondar-mandir di belakang mereka dengan suara khas tawa yang mengerikan. Hari terkesiap. Tubuhnya kaku dalam sepersekian detik. Meski dalam penglihatan minim untuk ukuran mata normal manusia. Anehnya, ia bisa melihat sosok itu dengan jelas apa yang ada di depannya. Seperti sebuah penglihatan mata batin, atau mereka memang benar-benar ingin menunjukkan wujud yang nyata kepada dirinya. Entahlah, yang jelas, Hari ini benar-benar ketakutan. Tapi di sisi lain, ia mulai menyadari sesuatu. Sosok Montiana itu sedikit mirip dengan Kanti istrinya. Pikiran yang kacau langsung memerintahkan otak untuk segera menggerakkan saraf-saraf tubuh. Ia memilih berlari meninggalkan tempat itu. Tak dipedulikan lagi lampu senter yang jatuh entah kemana. Hari berlari sekuat tenaga menembus belukar dan pepohonan yang dilewati. Meski tak jarang, kaki-kakinya menabrak hingga terperosok lubang-lubang kecil di tanah. Bahkan matanya mulai bisa beradaptasi dengan malam, meski hanya mengandalkan sinar redup dari cahaya rembulan. Hari terus berlari hingga akhirnya ia berhasil kembali di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, laki-laki bertubuh jangkung itu langsung menyabet sepeda yang terparkir di dinding depan dan mengayuh pedal sekencang-kencangnya melewati jalan setapak menuju pemukiman warga. "Bapak, Pak!" Hari mengetuk pintu kayu berwarna hijau dengan cukup keras di sebuah rumah bergaya setengah panggung. "Pak, Pak!" Panggil Hari dengan napas terengah-engah. Ia tak peduli lagi jika tetangga sekitar akan terganggu karena ulahnya. Tak lama kemudian, terdengar suara engsel pengunci pintu berderak dari dalam. Lalu terbuka. Tampaklah seorang pria paruh baya dengan kumis tipis, mengernyit memandang raut wajah Hari yang tampak kacau balau. "Loh, Har, ada apa kamu malam-malam begini?" Belum sempat pria tua itu menyelesaikan perkataan, Hari langsung melesat masuk ke dalam rumah begitu saja. "Kamu sendirian? Mana Kanti?" Hari masih terdiam dengan tubuh bergetar. Lalu muncul seorang wanita paruh baya menghampiri keduanya. "Ada apa, Pak? Siapa yang bertamu malam-malam?" "Ini Hari, Bu." Tiba-tiba saja tubuh Hari jatuh dengan posisi duduk bersimpuh, seolah tulang-tulangnya tak mampu menahan beban tubuh lagi. Pak Ridwan dan Bu Sairoh tampak terkejut dan langsung memapa Hari menuju kursi. Beliau berdua adalah mertuanya Hari. Setelah itu, cepat-cepat Bu Sairoh menuju dapur. Sesegera mungkin mengambil minuman untuk menenangkan menantunya tersebut. Pak Ridwan dan Bu Sairoh masih membiarkan Hari beberapa saat hingga menjadi tenang. "Pak, gimana ini, Pak?" ucap Hari kemudian. Ia memang mulai terlihat sedikit tenang, namun kegelisahan masih tampak jelas menggelayuti raut wajahnya. "Gimana apanya?" "Apa saya sudah tidak waras, Pak?" tanya Hari entah pada dirinya sendiri atau kepada kedua paruh baya di hadapannya. Pak Ridwan dan Bu Sairoh saling berpandangan sejenak. Saya melihat Kanti dalam wujud Montiana, Pak," jawab Hari dengan susah payah. Brak! Kini Hari yang dikejutkan dengan sikap Pak Ridwan yang tiba-tiba menggebrak meja di depannya. Muka raut wajah Pak Ridwan spontan menjadi sangat serius seraya menghampiri si Hari lebih dekat. "Jelaskan lebih rinci semuanya pada Bapak." Meski Hari sedikit bingung dengan sikap mertuanya yang tiba-tiba itu, ia berusaha sebaik mungkin
menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Tak butuh waktu lama, setelah Hari menjelaskan kepada Pak Ridwan, pria paruh baya itu langsung berdiri menatap Hari dengan datar. Jadi, kamu sudah tahu semua, Hari. Bapak tak akan menutup-nutupi siapa si Kanti. Wajah Hari terlihat makin bingung. Maksud Bapak, Montiana itu benar-benar Kanti, Pak? Iya. Tapi bagaimana bisa saya bisa menyentuh dan merasakan dia layaknya manusia? Bagaimana bisa dia itu Montiana? Saya benar-benar tak mengerti, Pak. Pak Ridwan menghela nafas kasar. Sudah, kamu ikut saya saja. Maka kamu akan benar-benar tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Nanti Bapak akan menjelaskan semua. Yang penting kita harus mendapatkan Kanti terlebih dahulu. Kini Hari mengalihkan pandangan kepada Bu Sairah. Namun lagi-lagi, ia hanya menjumpai senyum datar saja yang terpampang di sana. Pak Ridwan berjalan tergesa-gesa menuju kamar, lalu kembali keluar menemui Hari sembari menenteng sebuah tas kain bermotif batik. Hari menerka penuh rasa penasaran apa yang ada di dalamnya. Hari, apa masih ingat paku yang kamu ambil dari kepala Kanti? Itu diletakkan di mana? Hari terdiam sejenak. Masih, Pak. Tadi saya letakkan di atas meja rias di dalam kamar. Pertama-tama kita ambil dulu paku tersebut. Ayo ikut saya, perintah Pak Ridwan tegas. Meski ragu, Hari tetap mengikuti langkah sang mertua dari belakang punggung kokohnya. Lalu Bu Sairah kembali menutup pelan pintu rumah secara perlahan saat kedua pria itu menghilang di balik kegelapan. Langkah Pak Ridwan berjalan cepat melewati belukar-belukar yang tadinya susah payah Hari lewati. Pandangan matanya lurus ke depan, seolah bisa melihat jelas menembus gelapnya malam. Meski penerangan yang ia bawa hanya sebatas obor yang tergenggam di tangan. Sedang Hari berjalan sedikit terseok-seok, berusaha mengikuti langkah mertuanya yang ternyata masih memiliki stamina luar biasa di usia yang lumayan sepuh. Di mana? Tanya Pak Ridwan. Hari mengernyitkan dahinya, berusaha mencerna pertanyaan Pak Ridwan di tengah pikirannya yang kalut. Ya Pak, ada apa? Di mana kau melihat sosok Kanti? Anu Pak, di hutan bambu seberang hilir sungai Pak. Lelaki paruh baya itu tak menjawab apapun, membiarkan keheningan kembali menguasai mereka. Hingga akhirnya keduanya sampai di ujung kebun, tepat di depan hilir sungai. Awalnya Hari menunduk, tak berani menatap seberang sungai. Namun, di mana? Tanya pria tua di depannya sekali lagi. Di sana Pak, tunjuk Hari dengan telunjuknya sambil setengah menunduk. Tak ada jawabnya tegas. Hari memberanikan diri mengangkat kepala. Dan benar, tidak ada penampakan apapun di sana. Hanya gelap dan suara jangkrik yang kembali bersahutan. Tadi saya benar-benar melihat sosok Kanti di sana Pak, dengan seorang nenek bungkuk berwajah menyeramkan. Kali ini Pak Ridwan langsung menoleh dan menatap Hari dengan sudut mata tajam. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa wanita melengking meski samar-samar. Pak Ridwan berbalik memandang seberang hilir sungai, lalu memejamkan kedua mata. Hari yang saat itu tak bisa berbuat apapun, hanya bisa menggumamkan bait-bait doa di balik bibirnya yang gemetaran karena kedinginan. Suasana yang sudah dingin menjadi semakin dingin, padahal tak ada angin yang berhembus. Sedang suara jangkrik yang tadinya memekakkan telinga, tiba-tiba saja menghilang. Kali ini, hanya gemercik air sungai mengalir melewati bebatuan yang terdengar. Suasana yang sama persis seperti tadi, saat Hari mendapati Kanti dalam wujud Montiananya. Lalu, Pak Ridwan duduk bersila dan mengeluarkan sebuah mangkuk berisi bebungaan dengan
bau minyak cendana yang menyengat. Selama Bapak bersila di sini, jangan meninggalkan tempat ini. Jangan hiraukan gangguan apapun. Tunggulah aba-aba Bapak ya. Tapi apa yang akan Bapak lakukan? Tanya Hari yang tak mampu menyembunyikan perasaan. Sudah, patuhi perintahku dan jangan membantah. Meski ragu, Hari hanya bisa mengangguk dengan apa yang dikatakan sang mertua. Sejenak, Pak Ridwan tampak menghirup nafas dalam-dalam, lalu mulai memejamkan mata. Sejenak, setelah membuka mata, Pak Ridwan sudah berada di alam yang berbeda. Ia melihat sekitar dengan kondisi yang sama. Hanya saja, keberadaan Hari sudah tak dijumpai lagi. Pak Ridwan mulai mengambil langkah, berjalan tenang, menyeberangi hilir sungai, memasuki hutan bambu di seberang sana. Pak Ridwan masih bisa melihat bayangan pepohonan yang menerobos masuk melewati celah-celahnya. Saat telapak kaki beralaskan sandal jepit itu menapaki tanah hutan bambu pertama kali. Namun, kabut tiba-tiba saja menyelimuti. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabutnya. Ia melihat para Montianak melayang, berseliweran dengan cepat. Namun, hal itu tak menyurutkan keberaniannya. Hingga ia melihat sebuah sabana terbuka yang diapit oleh lebatnya vegetasi lingkungan sekitar. Tak lama jauh berjalan, langkah tua itu tiba di sebuah tanah kosong yang lapang. Ada sebuah batu hitam besar di tengah-tengahnya dan sosok lain. Sosok itu berwujud seorang nenek berwajah menyeramkan. Mulut robek menganga dengan rentang garis hingga kuping kirinya. Nyi Damini, gumam Pak Ridwan lirih. Nenek itu menyeringai semakin lebar. Aku mau mengambil Kanti. Nyi Damini terkekeh menampakkan gigi-gigi yang bertaring tajam. Aku mau pertukaran. Aku tidak akan bernegosiasi dengan bangsa jin, jawab Pak Ridwan. Nyi Damini kembali tertawa dengan suara nyaring yang memekakkan telinga. Pak Ridwan tahu, melawan salah satu penguasa hutan bambu bukanlah perkara mudah. Apalagi, Montianak berwujud Kanti adalah salah satu anak buah Nyi Damini yang mendiami wilayah hutan bambu kekuasaannya. Namun, Pak Ridwan harus siap menghadapi segala resiko, mengingat keputusan nekatnya saat memaku kepala Montianak itu, yang mana sudah membunuh putrinya hingga tewas. Bukankah ia membunuh anakmu? Pak Ridwan menghembuskan nafas keras. Beberapa bisikan mencoba merasuk, mempengaruhi pikiran, membuat emosi naik membuncah. Namun lelaki tua itu berhasil meredamnya. Nyi, jika kau tak menyerahkan Kanti kembali, aku akan memporak-porandakan tempat tinggalmu. Nenek tua menatap tajam arah Pak Ridwan. Lalu angin bertiup kencang, menghembuskan daun demi daun hingga berjatuhan. Nyi Damini mengeluarkan kekuatan, meniupkan sesuatu, melewati bibir hitamnya. Angin berhembus lebih kencang. Tak lagi terlihat purnama di langit pekat sana. Hanya sekumpulan awan hitam yang berhasil menghadang cahaya sang lentera, membiarkan gulita menyergap bumi. Lalu terdengar suara derik batang bambu semakin keras bergesekan, menciptakan alunan nada halus namun tajam mengerikan, beriringan dengan gemuruh yang seakan menggetarkan tanah. Lelaki tua itu seolah tahu apa yang akan dihadapi. Ia pun memasang kuda-kuda, bersiap menghadapi apapun yang menyerang. Pak Ridwan yang bersila berlengak-lengok kepalanya, kiri kanan. Si Hari yang ada di alam nyata tahu ada keganjilan yang tak terlihat, serupa dengan kegelisahan yang ia alami. Diamnya tak lagi terjaga. 1-2 kali Pak Ridwan bergerak spontan, seperti menghindari sesuatu yang entah itu apa. Dan untuk yang kali ketiga, badannya terlonjak kaget. Sayup-sayup, Hari mendengar kidung yang mulai dikumandangkan.
Gending Jawa yang terlampau tua, yang Hari sendiri pun tak mampu mengenali bahasanya, meski ia pernah tinggal di Solo beberapa tahun bersama neneknya. Kidung teralun lirih, namun begitu menusuk telinga. Di antara pohon bambu di seberangnya, ada aura dingin yang semakin menjadi. Kabut tipis yang menyelimuti sela-sela bambu mengembang semakin pekat. Aura ngeri semakin terasa. Pepohonan itu seolah menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang dengan sekejap merangsang bulu Roma makin tegak bersiaga. Matanya mengedar ke sekitar hingga terhentilah pada satu titik yang berhasil menyandra pandangan ke sana. Ada sesuatu yang mulai terlihat. Jantung Hari makin berpacu, begitu cepat, sangat cepat. Tampak sepasang netra membulat besar dan menyala, menjorok jauh di kegelapan malam. Disusul dengan sosok-sosok lain mulai menampakkan diri di belakang. Angin besar kembali menggoyangkan batang-batang bambu. 1-2 kali batang-batang itu membuka, seakan memberi kesempatan makhluk-makhluk yang bersembunyi di dalam sana menampakkan seringainya. Dedaunan serta hamparan tanah mulai basah ternoda butiran-butiran embun yang dibasuh udara. Di satu sisi, Hari makin mendengar kidung tua itu makin keras. Hari melirik ke arah sang mertua yang masih duduk bersila. Pak tua itu masih terdiam. Hanya saja, bulir-bulir keringat sudah membasahi seluruh wajah. Darah segar mengalir perlahan dari lubang hidung lelaki tua itu. Hari masih bisa melihatnya, meski dengan penerangan minim dari obor yang digenggam. Bapak, panggil Hari susah payah dengan lidah yang hampir keluh. Lalu kemudian terdengar gemuruh. Raungan yang membahana seakan tak terima. Anyir darah tercium begitu menyengat yang entah datang dari mana. Hingga sebuah dentuman berhasil membuatnya jatuh bersimpuh, membuyarkan seluruh penglihatan. Hari tersadar. Dia membuka matanya. Dilihatnya purnama membulat, menampakkan diri tepat di atas kepalanya. Pandangannya kembali mengedar. Ada sesuatu yang ganjil. Ia tidak lagi berada di sekitar rimbunan pohon bambu, namun seperti berada di sebuah sabana yang luas dan lapang. Pertanyaan dalam kepala masih mengambang, sembari dengan mata menelisik ke sekitar. Sepi, sunyi, tak ada siapapun. Bahkan sosok mertuanya tak nampak lagi. Dan juga Hari masih mengingat sosok-sosok dengan mata merah menyala di hadapannya tadi. Hingga mata pemuda itu membulat, melebar ketika fokusnya jatuh ke arah seorang wanita. Kanti, ya itu si Kanti. Dia melayang dengan kedua tangan memegang lehernya, mencengkram erat lehernya. Dan bukan, seperti dicengkram oleh sesuatu. Kanti ternyata dicekik oleh iblis berwujud nenek tua yang mengerikan. Kanti menoleh, menatap Hari dengan pandangan sayu. Bulir-bulir air mata berwarna merah menetes di antara pipi. Lalu ia melihat bibir tipis itu bergerak, terbata-bata mengucap sesuatu. Pergi, maafkan saya. Tidak, begitulah Hari berteriak dalam hati. Kanti butuh bantuan, aku harus menyelamatkannya. Sekuat tenaga Hari mencoba bangkit, namun tubuhnya hanya bisa diam dan kaku, seolah ada yang mengikat kuat. Pandangan Hari kembali pada kedua sosok itu. Dilihatnya nenek tua yang masih mencekik Kanti, menyeringai sembari menatap Hari senang. Lalu terdengar suara gemeletak tulang yang patah. Kepala Kanti jatuh lunglai tak mampu lagi menyangga. Hari kembali berteriak dalam hati. Sungguh, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah itu Hari tersentak, seolah ada yang menghujam jantungnya dengan benda tajam. Nyeri dan sakit yang tiada tara dia rasakan. Samar-samar bayangan Kanti kembali terlintas di kepala ketika Kanti menyungging senyum hangat padanya. Dan otak pemuda itu sejenak berjeda. Ingatan perlahan kehilangan kesadaran, hingga raga itu kembali jatuh di atas tanah.
Hari, Hari, bangun. Samar-samar gendang telinga Hari mendengar suara berat seseorang memanggilnya. Ia pun membuka mata perlahan. "Apa aku baru saja pingsan ya?" tanya Hari dalam hati. Pandangan matanya kembali mengedar. Ia melihat bayangan seorang lelaki sedang menepuk pelan kedua pipinya. Susah payah Hari memaksa tubuhnya bangun. Beribu pertanyaan mengambang di tengah-tengah kesadaran yang masih terbatas. Bapak, Pak Ridwan membantu membangunkan tubuh kokoh Hari. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" Pak Ridwan menghela nafas pelan, lalu menggelengkan kepala. Bapak sudah berusaha menyelamatkan Kanti. Namun Apa, Pak? akan Bapak tunjukkan. Lalu Pak Ridwan berjalan menunjukkan sesuatu pada Hari. Tes. Sebutir air menetes pada air. Air mata yang perlahan terbuka atas raga yang terlentang pada permukaan. Hari berkedip-kedip tak menentu, seperti kebingungan yang menyergap. Hening. Ia menatap sesosok tubuh kurus mengambang di atas bebatuan pinggir sungai. Lalu samar-samar, sosok itu berubah menjadi tulang belulang yang berserakan. Pak Ridwan nampak mengeluarkan sebuah kain dari tasnya. Ayo, bantu Bapak mengambil tulang-tulangnya. Tangan Hari mencekal sebelah pergelangan tangan Pak Ridwan secara tiba-tiba. Tunggu, apa maksud Bapak? Hari benar-benar tak mengerti, Pak. Kita ambil tulang belulang Kanti terlebih dahulu, ya. Tidak, Pak, sebelum Bapak menjelaskan semua. Tegas Hari dengan mata berkaca-kaca. Pak Ridwan mengusap rambut kasarnya Hari. Akan Bapak ceritakan semua setelah kita mengambil tulang-tulang itu. Kita tidak aman jika terus berlama-lama di sini. Tapi Pak, kau ingin tahu cerita sebenarnya, bukan? Maka jangan buang-buang waktu lagi, ucap Pak Ridwan tak kalah tegas. Di rumah, Bu Sairah membekap mulut dengan kedua telapak tangannya saat melihat bungkusan putih yang dipegang oleh Pak Ridwan. Maaf Bu, aku tak bisa menyelamatkan anak kita lagi. Lalu beberapa bulir air mata tampak menetes pelan melewati wajah Ayu yang sudah menua itu. Iya Pak, bagaimanapun ini memang sudah takdirnya sejak awal, ucap Bu Sairah yang terlihat sekuat tenaga menahan isak tangis. Hari makin tidak mengerti, namun ia tetap mengikuti keduanya memasuki rumah. Kepulan asap putih tampak melayang-layang di atas sebuah cangkir teh panas, yang tentu saja menggoda siapapun untuk meminumnya di udara yang sedingin ini. Namun, itu tak berlaku bagi Hari. Rasa kehilangan dan keingintahuan akan kebenaran lebih membuncah dari apapun. Pak Ridwan tampak menghisap kuat-kuat lintingan rokok yang tinggal setengah dengan mata menerawang jauh. Hingga akhirnya, bibir itu mulai bergerak menceritakan kisahnya. Saya tahu kamu sulit menerima sesuatu di luar nalar. Meski rumit, Bapak akan menceritakan semuanya. Saya siap mendengarnya, Pak, jawab Hari dengan tenggorokan yang sedikit tercekat. Sebelumnya Bapak minta maaf padamu ya. Maaf sekali, Bapak sudah membiarkanmu menikah dengan raga yang sebetulnya sudah tak bernyawa. Hari mengernyit, namun ia tak memotong sedikit pun kata yang keluar dari bibir pria tua itu. Kau tahu bukan, beberapa tahun yang lalu, sebelum bertemu denganmu, Kanti ini pernah menikah, lalu hamil. Hanya saja, suaminya meninggalkannya begitu saja. Saat usia kandungannya memasuki usia bulan ke-8, musibah itu datang. Kanti ceroboh dan Bapak lengah menjaganya. Ia diserang Montianak hingga merenggut nyawanya sendiri beserta bayi yang dikandungnya. Tentu saja Bapak tak terima. Bagaimanapun, Kanti adalah putri semata wayang kami. Dengan berbekal ilmu yang pernah Bapak dapatkan, Bapak mengejar Montianak yang sudah membunuh Kanti. Mata si Hari menyudut. Semua pertanyaan itu sedikit demi sedikit mulai terjawab. Pak Ridwan yang sempat berjeda mulai melanjutkan ceritanya. Lalu Bapak berhasil menangkapnya. Bapak teringat dengan salah satu benda gaib yang dulu pernah diberikan guru Bapak.
ucap Pak Ridwan sembari memainkan paku berukir aneh di depannya. Ya, paku itu yang pernah menancap di atas kepala Kanti. Bapak tak mampu berpikir panjang, lalu melakukan ritual terlarang, yang mana menancapkan paku itu di atas kepala Montiana, lalu memasukkan ke jasad Kanti. Sungguh, Bapak tak menyangka hal itu membuat putri kami bisa hidup kembali. Pak Ridwan tersenyum getir. Saat Kanti bangkit, ia hanya menjadi raga hidup dengan jiwa yang kosong. Tak ada ingatan apapun sebelumnya, baik dari ingatan Kanti sendiri maupun Montiana itu. Penduduk desa tak ada yang mengetahui kebenaran itu. Kami berhasil menutupinya saat Kanti meninggal karena serangan Montiana. Dengan menjelaskan kondisinya yang demikian karena keguguran, hingga 2 tahun kemudian, Kanti ini bertemu dengan Muna. Hari tercekat, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Tubuhnya lemas, seolah tulang belulangnya telah lolos seluruhnya. Antara logika dan kenyataan yang baru saja dilihatnya saling bertempur, menyisakan lubang-lubang kosong yang lain. Berharap ia segera terbangun dari mimpi buruk ini. Namun kenyataannya, ini bukan mimpi, karena indera perasanya masih bisa merasakan rasa lelah dan sakit di seluruh tubuh akibat peristiwa yang baru saja dialaminya. Sebagaimana manusia biasa, Hari tentu tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan tidak mungkin si Hamka itu berpikir bahwa kejadian ini bisa saja menimpanya. Tak akan pernah dibayangkan, bukan, ketika orang terdekatnya ternyata bukan manusia. Nyatanya, hanya sosok raga mati yang terisi jiwa dari yang bukan jiwanya sendiri. Jika dipikir dengan nalar biasa, hal ini tentu saja sangat mustahil. Namun sekali lagi, kita tak pernah akan tahu cara kerja semesta yang penuh misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi, Kanti sebenarnya sudah mati, Har, bukan pergi ke Jawa? Tanya Hamka memastikan sekali lagi. Dia memang sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa ganjil semacam ini. Namun kisah si Hari terlalu rumit untuk ditelaah otaknya. Kanti adalah Montiana, Am. Itu saja yang ingin kusampaikan. Meski hal ini sangat sulit diterima nalar, ucap Hari dengan suara getir. Dia tersenyum sinis menertawakan diri sendiri. Hamka menepuk pundak Hari menenangkan. Lalu kemudian Hari berkata, "Bisa kau rahasiakan cerita ini, Ham? Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Aku hanya ingin Kanti tetap dikenang sebagai manusia biasa." Ya, tentu saja, Har, tentu saja. Saya akan merahasiakannya, jawab Hamka kemudian. Ham, mungkin aku akan kembali ke Solo. Aku sudah tak sanggup berada di Bawean lagi. Terlalu menyakitkan jika terus berada di sini. Lah, lalu kebun dan sawah peninggalan orang tuamu? Ya, aku titipkan pada saudara-saudara saja. Mungkin akan kutengok sesekali. Lagi pula aku akan melanjutkan sekolah penyetaraan guru agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri di sana. Hamka mengangguk pelan. Kini terjawab sudah segala pertanyaan. Mengapa ia tak pernah tenang meninggalkan Nuri bersama Kanti? Di keesokan harinya, di dalam rumah, Nuri menimang-nimang bayi perempuannya yang sedang tidur terlelap di pelukan. Ia pun berjalan mendekati jendela mengintip luaran rumah. Senja kala sudah tiba, menampakkan langit dengan rona-rona kemerahan sebagai warnanya. Ditunggulah sang suami tercinta yang belum juga pulang. Suasana di luar pelataran tampak sepi. Hanya terdengar seruan kentongan di langgar terdekat, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Namun tak lama, matanya fokus atas sesuatu. Seperti seseorang yang ia kenal, berdiri di dekat pohon depan rumahnya. Loh, kayak Mbak Kanti, gumam Nuri lirih. Karena penasaran, Nuri pun bergerak dari tempatnya dan membuka pintu depan utama. Hanya saja, sosok itu menghilang begitu Nuri sudah berdiri di depan teras.
Lalu bayi perempuannya tiba-tiba menangis, mengagetkan Nuri. Ah, benar juga. Dia hampir lupa tentang larangan keluar rumah saat senja telah tiba. Setelah itu ia bergegas kembali ke dalam. Namun langkahnya kembali terhenti ketika sayup-sayup mendengar namanya dipanggil. Nuri menoleh. Netranya menelisik sekitar, dan memang tak ada siapapun. Akhirnya ia mengabaikan karena memang ada yang sudah tidak beres. Sore beranjak dan matahari mengalah pada sang badai. Gelungan awan hitam, petir dan hujan memenuhi cakrawala di bumi semesta. Makin menambah suasana mencekam pada pulau yang memang belum mendapat jatah penerangan. Nyala obor dan api lampu-lampu minyak sesekali tampak bergerak akibat deruan angin kencang yang masuk di sela-sela ventilasi rumah. Nuri melihat bayi perempuan kecilnya yang sudah tertidur pulas di sampingnya bersama sang ibu mertua. Suaminya, Hamka, ini belum pulang, mungkin karena masih terjebak badai. Denting jam lawas terdengar berbunyi 8 kali, menunjukkan waktu yang berarti sudah pukul 8 malam. Lalu terdengar suara berisik di luar kamarnya, seperti orang yang sedang melakukan aktivitas di dapur. Ya, suara-suara bising itu berasal dari dapur. Apa Mas Hamka sudah pulang ya? Pikir Nuri. Ia pun beranjak dari ranjang besi dan berjalan untuk mengeceknya. Saat Nuri berjalan di lorong menuju dapur, dia kemudian, Mas Hamka sudah pulang?" teriaknya di depan ruang dapur. Namun tak ada sahutan. Tiba-tiba lampu minyak-minyak di sekitarnya padam, meninggalkan hawa ganjil dan kegelapan tanpa sisa. Nuri sungguh ingin membuang pikiran macam-macam. Perlahan mendekati perkakas, meraba-raba untuk mengambil korek dan menyalakan sumbu lampu itu lagi. Mencoba menenangkan diri bahwa tadi hanya tertiup angin dari lubang ventilasi. Lagi-lagi ia mendengar suara petir bergemuruh. Nuri menghela nafas kasar. Akhirnya Nuri berhasil menemukan sewadah korek dan menyalakan lagi lampu-lampu tersebut. Shh. Lampu-lampu tersebut padam lagi. Nuri kembali menyalakan. Namun tak butuh waktu lama, lampu-lampu itu kembali padam, bahkan secara bersamaan. Keremangan langsung menyulut gelisah hati. Pelan-pelan Nuri menyalakan sumbu lagi. Kali ini lebih waspada dengan menjaga salah satunya. Nuri lantas memeriksa sekitar. Apakah karena sumbu minyak yang basah atau hal lain yang menyebabkan lampu minyak tersebut terus padam? Kalau ini mati lagi, aku harus kembali ke kamar, wanti-wantinya pada diri sendiri. Nuri berdiri menegang, tidak lagi bersandar pada tembok. Sesuatu yang bersembunyi terasa mengawasinya dari sudut buta. Jantungnya entah kenapa langsung berdetuk kencang. Semua hanya ilusi, iya, hanya ilusi dalam keremangan. Karena Nuri yakin, dia tidak pernah memiliki kain putih apapun yang dicantelkan di dinding dapur, melayang berdiri tegak di sudut tembok. Sementara di antara kain itu tampak seperti helai-helai benang hitam kusut tergerai di sisi-sisinya. Bukan benang, lebih tepat, itu adalah rambut. Jangan mati, jangan mati, jangan mati apinya. Nuri berharap lampu minyak yang tercantel di genggaman tangan kanannya tak lagi padam. Set. Tak ada hal positif lain yang dipikirkan Nuri lagi. Terlebih ketika dari sudut mata melihat kain putih itu terbang melesat ke arahnya. Nuri memejamkan mata. Bayangan tubuhnya yang diciptakan oleh lampu minyak tadi tenggelam. Ibu muda itu menoleh ringan. Tidak ada apa-apa. Sudut ruangannya kosong. Namun kakinya sudah terasa lemas. Entah kenapa susah sekali menggerakkan salah satunya. Atmosfer berubah panas. Entah karena tubuhnya yang masih gemetaran atau karena suhu yang mendadak meningkat. Pada awalnya begitu dingin seperti di atas pegunungan. Nyebut Nuri, nyebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nuri kembali mengeluarkan korek sekali lagi, menyalakan sumbu minyak dan memegangnya gemetar. Ia mengarahkan pada sudut-sudut ruangan dapur yang kosong. Tidak ada apa-apa. Nuri menghela nafas lega. Mungkin pikirannya sedikit parno.
Bagaimana bisa mereka itu masuk? Padahal suaminya sudah memagari sekitar rumah. Mungkin saja itu sosok lain yang hanya numpang lewat. Tapi bagaimanapun, itu tetap mengerikan. Tepat ketika Nuri berbalik, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tak jauh dari sana, di sudut luar ruangan, ia melihat kursi goyang kayu yang tadinya diam, memantul ke depan, ke belakang, seolah ada yang baru saja mendudukinya. Ngik, 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 ngik. Awalnya memang tak ada siapapun. Namun samar-samar ia melihat sosok berambut panjang mencapai tanah duduk di atasnya. Sosok itu duduk diam. Sosok itu tak menoleh, hanya duduk diam, membuat kursi itu bergoyang sembari mengeluarkan suara cekikikan yang nyaring. Nuri tercekat dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Ia pun berlari sekencang-kencangnya dari tempat tersebut. Untunglah, peristiwa malam itu tak sampai mengganggu bayi Nuri dan Hamka suaminya. Sekali lagi, Hamka mengecek sekitar rumah, dan benar saja, ternyata di salah satu sisi bagian yang dipagar gaib ini telah rusak. Atau mungkin memang ada yang sengaja merusak. Entahlah. Setelah 2 bulan kepergian hari dari Pulau Bawean, Hamka mendapat berita baik dari Jawa, bahwa ia sudah bisa menempati salah satu tanahnya di sana. Ia pun membujuk Nuri untuk mengajukan surat pindah tugas di salah satu kota di Jawa Timur. Nuri pun mengajukan ke pusat agar bisa pindah ke Jawa dengan alasan mengikuti suami. Dan untunglah, permintaannya untuk pindah tugas itu pun disetujui. Hingga akhir kepindahan pun, Nuri tak pernah tahu bahwa Kanti sebenarnya sudah tiada. Yang Nuri tahu, kini Kanti sudah hidup bahagia bersama sang suami di Jawa. Sama halnya seperti yang diketahui oleh seluruh penduduk desa lain.